Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya bagi Allah seluruh sekalian alam. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak-banyak kita berselawat, mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti baginda Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Yang saya hormati Pak Irwansyah selaku koordinator kecamatan program Keluarga Harapan dan pendamping ibu-ibu sekalian di Kampung Dalam, Kecamatan Karangbaru. Yang saya hormati Pak Suryadi, koordinator Kecamatan Sekrak, yang hari ini juga turut berhadir untuk untuk melihat kegiatan program kedua yang ada di Kecamatan Sekrak. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ibu-ibu penerima program Keluarga Harapan. Baik, saya tidak memperpanjang mukadimah. Sehat-sehat ibu semua? Sehat. Alhamdulillah. Bantuan kemarin udah ambil semua. Ada yang belum ambil? Bantuannya juga kurang. Belum ada ngambil. Kurang sedikit, kurang banyak? Banyak. Yang penting ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia. Amin. Kehidupan kita bisa berubah untuk kedepannya ibu-ibu bisa lebih sejahtera daripada hari ini. Ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang program Kementerian Sosial yang saat ini yang dicanangkan oleh Menteri Sosial dan arahan dari Bapak Presiden. Ibu-ibu sekalian, di sini saya ingin menjelaskan tentang pelaksanaan program Keluarga Harapan. Yang pertama, untuk pemberdayaan penerima program Keluarga Harapan, untuk kedepannya nanti ibu-ibu akan diberikan program pemberdayaan yang namanya program pemberdayaan sosial ekonomi nasional. Ya, ibu-ibu akan diberikan modal usaha untuk memulai usaha, yaitu di dalam program graduasi potensial bagi penerima program Keluarga Harapan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan ini program ini sedang dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Jadi kepada ibu-ibu yang sudah ada minat ataupun yang sudah ada embrio untuk usaha ataupun yang ada ingin melakukan usaha, silakan nanti akan Pak Iwan melakukan pendataan kepada ibu-ibu sekalian. Dan bagaimana yang tidak ingin memulai usaha, apabila sudah memiliki kepesertaan 5 tahun, maka ibu-ibu akan dikeluarkan. Makanya ambil kesempatan untuk program pemberdayaan sosial ekonomi ini. Ibu-ibu sekalian, dalam program pemberdayaan ekonomi ini akan diprioritaskan bagi peserta PKH yang di bawah umur 50 tahun ke bawah ataupun 40 tahun ke bawah. Bantuan sosial ini akan tetap diberikan tetapi kepada lansia dan disabilitas berat. Itu yang tetap diberikan. Karena yang dua ini tak mungkin bisa diperdayakan. Orang disabilitas macam mana mau diperdayakan? Dia tertidur dan untuk dalam dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari harus dibantu oleh orang lansia. Dia tidak mungkin bisa diperdayakan dikarenakan kondisi fisik dan usia. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dari itu kepada ibu-ibu sekalian, mari kita memulai dengan usaha. Dikarenakan pemerintah hari ini melihat dengan diberikan bantuan sosial, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, tetapi kehidupannya itu hanya tetap bergantung kepada si bantuan sosial ini. Makanya akan diberikan usaha supaya ibu bisa berkembang usahanya dan bisa hidup dengan sejahtera. Baik, untuk bantuan usaha itu akan diberikan 5 juta. 5 juta diberikan dalam bentuk uang yang dibelanjakan
untuk kebutuhan dia untuk berusaha. Misalnya ibu ada buka kios nih, nanti buka uang 5 juta itu bisa digunakan untuk modal beli beras, beli apa namanya untuk isi dalam kios. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagi ibu-ibu yang nanti yang sudah menerima bantuan pemberdayaan itu, tidak serta-merta pemerintah mengeluarkan langsung, tidak, tetapi diberikan. Misalnya ibu tahun ini sudah mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi selama 5 juta itu. Nah, masih diberi rentang waktu 1 tahun untuk menerima bansos. Ya, masih diberikan masa transisi. Sesudah itu baru dievaluasi dan dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial PKH. Itu yang pertama. Yang kedua juga akan saya sampaikan amanah dari Pak Menteri. Di dalam Kementerian Sosial ini ada namanya program sekolah rakyat. Program sekolah rakyat ini dicanangkan oleh Pak Presiden melalui Kementerian Sosial, yaitu bagi anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang terindikasi biaya, tidak ada biaya, baik transport dan membiayai pendidikan sekolah mulai SD dan SMA, maka pemerintah hari ini membuka namanya SR, namanya sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu nanti pemerintah akan membuat, ibu-ibu silakan mendaftarkan anak ibu di sekolah rakyat tersebut. Jadi semua biaya mulai makan, baju dan segala macam itu akan ditanggung oleh pemerintah. Dan anak ibu tersebut akan diasramakan. Nanti insya Allah di 2026 Aceh Tamiang nanti sudah memulai dengan pendirian sekolah rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan anak ibu bisa masuk ke sekolah rakyat ini dengan syarat dan ketentuan, artinya mendaftar dan mengikuti seleksi. Sesudah anak tersebut lulus, nanti ada ibu mempersiapkan tentang kesiapan anak ibu diasramakan ataupun mengikuti aturan-aturan yang ada di asrama. Tujuan pemerintah apa? Tujuan pemerintah jangan ada lagi anak-anak kita ini tidak bersekolah. Jangan ada lagi karena tidak ada biaya. Jangan ada alasan lagi karena jarak tempuh anak saya ke sekolah itu membutuhkan biaya, sehingga anak ini terputus sekolahnya. Makanya pemerintah hari ini menggagas sekolah rakyat, anak itu dipondokkan dengan harapan anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang baik dan kehidupan lebih baik dari kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita hari ini ibu-ibu, walaupun hari ini dikatakan para penerima PKH ini adalah orang miskin di desil 1, tetapi kita jangan berkecil hati ibu-ibu sekalian. Jangan berkecil hati, kita tetap semangat karena banyak sekali kita melihat yang sukses-sukses itu memang dari keluarga yang tidak mampu, yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pengusaha, berangkatnya itu dari keluarga yang tidak mampu. Jadi kita tetap semangat, kita tetap doakan anak-anak kita supaya kehidupan kita lebih baik dari kehidupan kita hari ini. Makanya butuh dukungan dari ibu-ibu sekalian dan doanya. Dukung anak-anak ibu untuk untuk melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan yang tinggi sampai dengan kuliah. Dan alhamdulillah hari ini kami SDN PKH ada bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam yang di belakang WD itu. Bagi anak-anak ibu yang hari ini sudah tamat SMA, tidak ada biaya anak ibu untuk kuliah, silakan sampaikan ke Pak Iwan, batas waktu sampai dengan bulan 6. Seluruh biaya kuliah itu gratis. Yang bayar itu cuma per semester per mata kuliah 25.000. Saya rasa itu sudah cukup luar biasa gratis kan. Ya? Ya, semua jurusan ada situ, ada pendidikan agama Islam, ada hukum Islam, apalagi dan akuntansi ya. Silakan bagi ibu-ibu yang anaknya tamat SMA yang tidak ada biaya untuk kuliah,
akan kami dampingi ke Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Distrik Kabupaten Raja Tapian. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bisa ibu sampaikan ke tetangga, ke kerabat, dan satu pesan saya, kawal anak ibu jangan sampai tidak sekolah di usia dia sekolah. Kita pemerintah hari ini menginginkan semua masyarakat Indonesia itu jangan ada yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah dikarenakan dengan biaya. Karena pemerintah memberikan alternatif solusi dengan sekolah rakyat. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun yang menyinggung. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Iwan atas waktunya di pertemuan kelompok PKH di Kampung Dalami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.